Batam udah seperti rumahnya bagi orang Singapura. Nah, turis-turis itulah yang nantinya menjadi target market pangsa pasar daripada konsep wellness living ini. Kenapa orang tinggal menyatu dengan alam itu bisa lebih sehat? Ya karena memang tinggal di dekat alam itu banyak memproduksi ion-ion negatif yang berguna untuk tubuh kita. Nah, sumber dari ion negatif dari mana? Ombak, air pantai, air terjun, hutan. Nah, itu survei dan riset membuktikan ya memang bisa memproduksi oksigen yang berguna untuk tubuh kita. Kenapa orang tinggal di desa itu imunnya lebih kuat daripada orang tinggal di kota? Kenapa? Lebih sehat ya Pak ya? Kenapa? Ya Karena kan? tidak ada polusi ya. Ya, orang tua zaman dulu hidup bisa umur lebih panjang. 100 tahun, 120 tahun. Ya makanannya juga berpengaruh kan. Nah itulah yang kami siapkan termasuk sampai dengan nutrisi karena kami punya farm. Jadi yang ikut paket-paket itu, target market konsumen turis-turis yang lokal maupun mancanegara, kan ada ambil paket tuh. Iya. Nah nanti kami akan siapkan juga untuk nutrisinya karena punya farm. Ya fisioterapi tadi saya sebutkan, ada yoga, ada meditasi. Ya maybe health is not everything, but without health everything is nothing. Jadi kesehatan itu bukan sesuatu yang momok ya, yang penting dibicarakan. Tapi kalau orang udah sakit, dia baru mikir kesehatan itu sangat mahal. Nah itu. Itu yang lebih penting saat ini. Setelah COVID banyak orang sadar. Mau nanya nih Pak, misalkan ada orang asing gitu kan, bule lah gitu kan, mereka mau beli properti gitu. Nah itu syaratnya seperti apa nih Pak? Orang asing kan memang sudah bisa memiliki properti di Batam. Untuk high rise building apartemen itu kan 1M. Untuk landed house itu 2M. Ya, hanya memberikan paspor saja. Sudah bisa membeli properti di Batam. Oh sudah bisa ya? Bisa. Syaratnya? Dan bisa ya syaratnya cuma modal paspor aja dan 2M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Batam News, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat Batam News berada. Oke, saya Lena Zahra, kali ini menyapa Sobat Batam News semua. Di podcast kali ini kita masih akan membahas tentang dunia properti yang ada di Batam gitu ya. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang wellness sleeping. Kita akan membahas lebih dalam sebenarnya wellness sleeping ini apa. Nah, bersama dengan saya di sini sudah hadir Pak Jimmy. Ya, Halo Pak Jimmy. Apa kabar? Sehat ya Pak ya? Sehat. Lama gak jumpa. Lama gak jumpa ya? Jumpa lagi. Jumpa lagi berapa tahun ya Pak ya? Ada 2 tahun ya, 1,5 2 tahun Tapi ya. tetap bugar ya Pak ya? Ya harus ya. Harus sesuai dengan tema kita hari ini. Betul. Ya Pak ya. Oke, nah langsung aja nih kita ke Pak Jimmy. Baik Pak Jimmy. Pak Jimmy, hari ini kan kita akan membahas tentang wellness living. Nah, karena sekarang tuh dunia ternyata nggak cuman mengejar kekayaan atau pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga bergeser ke sesuatu yang lebih penting yaitu kesehatan, ketenangan dan juga kebahagiaan. Betul, gitu ya. betul. Nah, sebenarnya wellness living itu apa sih dan kenapa sekarang jadi tren di seluruh dunia? Ya oke. Jadi saya ini kan backgroundnya memang pengalaman kurang lebih 20 tahun lebih di dunia developer ya. Tahu sendiri kan saya juga memang asal dari Jakarta. Ya Jakarta tahu sendiri seperti apa ya. Kota yang macet, sudah tidak bertumbuh, tapi semua orang pindah ke sana, terjadi persoalan kemacetan, polusi udara, ya, kemudian juga saya di Batam saat ini sudah 5 tahun kurang lebih, ya kita tahu pertumbuhan Batam seperti apa sekarang. Nah, saya melihat tren pasca COVID, ya setelah COVID itu bicara korelasi dengan properti ya. Masyarakat udah semakin cerdas pasca COVID itu orang itu lebih mencari properti untuk tinggal ataupun untuk investasi itu tidak lagi tidak hanya mempersoalkan lokasi harga, tapi bagaimana lebih menyangkut kepada kualitas hidup. Kesehatan yang lebih baik. Nah, mencari properti atau untuk investasi lebih ke arah ke sana, Sarah. Nah, ternyata global dunia ya saat ini market size untuk bicara wellness living itu
market ekonominya bisa mencapai 1,8 triliun US dollar. Jadi sangat besar sekali. Dan terutama untuk di Indonesia itu pertumbuhannya sangat signifikan. Tertinggi ketiga di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik Ya. ya Pak ya. Jadi ini merupakan satu magnet investasi baru buat investor. Properti dengan konsep wellness living ini, kenapa sangat diminati? Ya, karena kita tahu pertama perubahan tren gaya hidup. Ya, kedua melepas kepenatan daripada stres perkotaan. Benar. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian untuk properti dengan konsep wellness living ini juga memberikan satu pendekatan melalui holistik. Jadi bisa mengalami kesehatan dari pikiran, kemudian daripada emosional, mental dan spiritual. Ya. Semuanya saling berhubungan gitu ya. Semua Pak, ya? saling berkaitan. Nah, itu yang memang saat ini menjadi pembicaraan banyak ya di dunia ya. Nah, kita bisa lihat di Thailand pun ya, seluruh dunia sejak tahun 2000-an, sejak Covid sudah berubah. Visi misinya semua sudah berubah ya, dengan hotel, resort konsep yang mengarah kepada wellness living. Ya, kita bisa lihat di Thailand ada Kalimaya Koh Samui, kemudian juga ada di Bali, banyak di Bali ya, Soul Sign, kemudian juga ada Omni, ya di Australia juga ada. Nah, hampir kebanyakan semua sudah mengarah ke sana. Di Bali contoh, menurut Sarah itu di Bali ya, Bali banyak tempat sih, saya melihat konsep seperti ini yang sudah mengarah ke konsep wellness ini, tujuannya untuk longevity, hidup dengan umur yang lebih panjang. Ya, orang tua zaman dulu bisa hidup sampai 100 tahun, 120 tahun. Nah, di Bali itu banyak dibangun, tapi menurut Sarah tempat yang favorit di Bali itu di mana? Yang dicari sama orang, itu di Ubud, tempat paling mahal. Pernah tahu film Eat, Pray and Love, Julia Robert, yang dari Paris akhirnya pindah ke Bali, ya meditasi segala macam, menemukan jati dirinya di Ubud. Gitu. Nah, Batam ini kita melihat peluangnya sangat besar, ya peluangnya sangat besar, target market sangat besar, ya bisa lihat bicara turis lokal mancanegara itu sangat besar. Batam itu udah sepertinya rumah bagi orang Singapura. Nah, oleh sebab itu properti yang kami jual itu kan lokasi di Sekupang. Nah, Sekupang itu kan bisa dibilang satu-satunya sekarang yang memang memiliki hutan yang banyak. Ya, yang tidak bisa dibangun bebas seperti di Batam Center ataupun Nagoya. Nah, Sekupang ini memiliki keindahan alam dengan kontur yang sangat bagus. Nah, oleh sebab itu awalnya kita jual properti yang ada di Sekupang, villa resort yang kami jual itu kan konsepnya back to nature, natural living in harmony. Nah, cuman kami melihat tren perubahan yang harus diikuti ya. Harus mengikuti perubahan yang memang sangat dinamis dan sangat cepat. Ya mau nggak mau kan akhirnya kita menyempurnakan konsep ini nantinya dengan menjadi satu tempat destinasi wisata dengan konsep wellness itu sendiri. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri Pak, konsep wellness ini sudah ada nih di mana aja selain di Batam, terus kemudian juga ada di Bali ya Pak ya? Bali, kebanyakan di Bali. Bali ya? Ya, Bali. Untuk di Batam sendiri dari Serenity? Saya rasa belum ada ya. Belum ada ya. Kita dari developer Sentra Group satu-satunya yang bisa melihat bicara pertumbuhan itu investasi jangka panjang. 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang. Ya, developer mungkin bisa bangun di mana saja. Bangun perumahan di pusat kota, ya, membangun apartemen. Ya bebas bisa dibangun di mana aja gitu ya. Tapi kami bisa melihat tren perubahan gaya daripada masyarakat ini sudah berubah ya. Di mana konsep ini nantinya kita akan buatkan paket. Jadi paket 3 hari, paket 3 hari 2 malam, paket 5 hari 4 malam.
Nah itu nanti mereka bisa beraktivitas sesuai dengan amenities yang kami siapkan gitu. Nah tentu kalau dibandingkan dengan menginap di hotel biasa itu berbeda. Jadi ini konsep seperti ini tidak hanya memberikan sekedar menginap saja, tapi memberikan satu experience bagaimana dia bisa mendapatkan satu pengalaman yang lebih mendalam, yang lebih sehat ya antara pikiran, jiwa dan spiritual. Nah ini yang terjadi di dunia itu meningkat sangat tajam, di mana bisa harga dua kali lipat, 3 kali lipat lebih mahal dibanding di hotel biasa. Kemudian bicara durasi tinggal itu bisa lebih lama 2-3 hari ya. Juga gitu ya. Nah kemudian sama dengan visit rate-nya juga lebih tinggi ya, bisa mencapai angka 40% gitu Lena. Kalau kita ngomongin wellness sleeping, orang pasti langsung kepikiran Bali kan, seperti yang Bapak bahas sebelumnya. Kemudian menurut Bapak, apakah kota seperti Batam bisa punya konsep seperti itu juga? Ya, kita lihat dari lokasi Sekupang. Yang tadi saya katakan, tidak bisa dibangun padat seperti perkotaan. Karena memang sebagai hutan lindung. Ya, pemerintah harus tetap menjamin untuk lingkungan alam yang sudah ada harus dijaga dengan baik. Nah, kita itu dapat lokasi di Sekupang ini bisa dibilang given. Lokasi tidak bisa beranak, Lena. Ya, nah kita hanya mempercantik, ya, hanya mengikuti ruang gerak alam di mana daerah Sekupang kita tahu bahwa dari alamnya itu ada bukit, ada lembah, ada hutan, ada pantai, ya, ada bay, ada cove. Nah ini menurut saya memang sudah given yang nggak bisa digantikan dengan dengan uang gitu. Nah atas dasar konsep itulah yang tadinya kita sempurnakan dengan konsep yang kita namakan wellness living ini gitu. Nah kenapa orang tinggal di menyatu dengan alam itu bisa lebih sehat? Ya karena memang tinggal di dekat alam itu banyak memproduksi ion-ion negatif yang berguna untuk tubuh kita. Nah sumber dari ion negatif dari mana? Ombak air pantai, air terjun, hutan. Nah itu survei dan riset membuktikan ya memang bisa memproduksi oksigen yang berguna untuk tubuh kita. Ya orang yang mengalami kecemasan, anxiety, ya kemudian juga memperlancar aliran darah. Itu memang nggak kelihatan ya, sesuatu yang nggak kelihatan sehingga orang nggak aware ke sana. Gitu ya. Nah kemudian konsep seperti ini juga sangat bagus untuk orang yang sedang recovery pasca operasi, ya orang yang lagi sakit gitu ya. Nah orang tinggal datang aja treatment, ya nanti ada amenities yang akan mendukung. Karena kami punya clubhouse ya, clubhouse ada wellness center, kemudian juga punya wellness social club. Jadi nanti akan dibuatkan sesi paket 3 hari 2 malam atau 5 hari 4 malam, nanti kita sesuaikan. Ya ada waktu untuk yoga, Lena sendiri juga kan ngajar yoga kan. Nah ada waktu yang nanti meditasi. Kemudian kami juga punya farm untuk makanan nutrisi organik gitu ya. Ada fisioterapi. Nanti juga disiapkan pakaian khusus. Ada whirlpool juga, sauna, mandi air dingin segala macam. Nah itu gaya hidup yang sedang menjadi perbincangan di seluruh dunia. Nah kami siapkan seperti itu nanti. Nah sehingga orang bisa mendapatkan satu pengalaman yang gak sekedar ke hotel untuk tinggal pulang. Benar. Tapi dia dapat sesuatu. Dapat sesuatu yang berkesan ya Pak ya? Ya betul. Untuk orang tua juga kami punya klub juga, senior living. Di mana orang tua juga kami siapkan amenitiesnya. Mereka ada jadwal kunjungan dokter, ada bisa ada komoditas yang untuk merangkai bunga, untuk berenang. Ya kan, nah untuk anak-anak muda juga ada water sport activity. Kita punya swimming pool 184 meter panjangnya, punya pool, ada pool bar juga. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas mendukung outdoor yang memang berkaitan dengan alam gitu. Nah inilah yang sedang menjadi tren yang dicari oleh semua orang. Ya, orang saya rasa konsumen masyarakat di Batam dan di kota lainnya tuh sudah paham lah atau yang tadi saya katakan setelah COVID itu cara berpikir, mindset dan paradigma orang tuh berubah.
ya dengan adanya isu pemanasan global juga itu juga membuat orang menjadi aware terhadap kesehatan. Nah ditambah lagi Lena, pemerintah sudah mencetuskan Sekupang itu menjadi KEK, pariwisata kesehatan. Nah nanti akan kerjasama dengan pemerintah untuk bisa mengembangkan Sekupang ini. Ya pemerintah sebagai regulator, developer yang membangun, ya menciptakan satu kawasan baru menjadi satu wellness tourism destination, gitu. Oke, makin keren nih Sekupang ya Pak ya. Ya, Oke. betul. Tuh. Nah oke, yang selanjutnya nih Pak, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang wellness living dan bagaimana sekarang orang mulai mencari tempat tinggal yang lebih tenang dan berkualitas. Nah menurut Bapak sendiri apakah Batam mendukung lifestyle seperti itu dan apalagi kita lihat Batam kan juga sedang berkembang cukup pesat ya Pak, apalagi daerah Sekupang ya Pak ya, jalannya udah mulai bagus begitu. Ya. Menurut pandangan Bapak gimana nih? Ya selama 5 tahun di Batam saya melihat pertumbuhan yang sangat signifikan. Ya di mana Batam ini bisa saya katakan memang 70% itu market jualan untuk orang asing. Ya, Lena bisa lihat di food court, di hotel Nagoya Tamrin, Harbour Bay, itu kan isinya semuanya banyak kan orang asing. Ya, di lift aja sering kali ketemu orang dari orang China, orang Jepang, orang Singapura, orang Malaysia. Ya, apalagi Singapura dolar sekarang udah 13.000 lebih ya. Ringgit pun juga 4.000 lebih ya. Nah, satu kota yang memang sangat unik ya, di mana kita bisa lihat realisasi dari pemerintah membangun infrastruktur jalanan, ya jalan protokol 5 jalur kiri 5 jalur kanan, kemudian juga Bandara Hang Nadim terminal kedua yang memang sedang dibangun, ya flyover segala macam, pelabuhan, ya lapangan golf yang Singapura juga beberapa pekan waktu yang lalu kan menutup 2 lapangan golf ya. Nah jadi saya melihat memang pertumbuhan Batam ini agak unik ya. Pertumbuhan Batam ini ya berkisar di angka 5% lebih tinggi daripada angka nasional maupun provinsi ya, provinsi di Kepri ya. Nah ini menunjukkan untuk kedepannya saya rasa memang sangat cocok. Saya merumuskan ada 3 menurut saya 3 faktor kenapa orang mesti beli properti Serenity Central City yang ada di Sekupang ya. Pertama itu adalah menggunakan pendekatan holistik. Ya, tubuh kita ini udah sangat pinter Lena. Ya, tubuh kita ini ada sakit pasti memberikan sinyal. Nah, tubuh kita ini tanpa obat bisa menyembuhkan semua penyakit. Saya percaya itu. Nah, pendekatan holistik ini sudah banyak menjadi pembicaraan ya, di mana nanti di tempat yang kami jual ini mendapatkan ketenangan, udara yang sejuk, yang tadi saya sebutkan amenities yang mendukung yoga, meditasi, fisioterapi, spa segala macam. Nah itu nanti mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda lah, ya berbeda dengan hanya sekedar tinggal di hotel biasa. Nah kedua, back to the nature, ya di mana lokasi kami memiliki 6 karakteristik dimensi alam yang berbeda. Ada hill, ada valley, ada forest, ada beach, ya kemudian juga ada cove, ada bay. Nah ketiga bicara investasi jangka panjang, ya pertumbuhan jangka panjang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang. Ya, nah kita bicara longevity, kita bicara umur yang lebih panjang, ya. Nah investasi sudah pasti akan naik. Kenapa? Pertama karena keunikan konsepnya. Nah kedua yang tadi Lena tanyakan, apakah Batam bisa menjadi mengikuti lifestyle seperti wellness living. Ya, nah pertama keunikan konsep, ya. Kedua itu bisa menarik turis lokal maupun mancanegara. Batam udah seperti rumahnya bagi orang Singapura. Nah turis-turis itulah yang nantinya menjadi target market pangsa pasar daripada konsep wellness living ini. Ya, tahun 2025 itu tercatat penerbangan masuk ke Batam itu ada 3 juta lebih. Nah, kurang lebih 50% 1,6 50% lebih 1,6 juta itu adalah orang asing. Nah, kita tahu di regional Sumatera itu pertama itu Medan, kedua Batam, ketiga Pekanbaru. Nah, kita itu bicara jalur udara.
Kalau jalur laut nggak usah ngomong lagi. Ya, di Indonesia Batam itu peringkat 1 untuk kedatangan orang asing. Nah, Lena bisa bayangkan captive marketnya sangat besar. Ya, turis-turis yang datang ke Batam itulah yang menjadi market daripada properti yang kami jual. Nah, sehingga saya mengajak sobat Batam News ataupun siapapun yang menonton podcast ini, ya saya rasa ini waktunya untuk bisa memiliki properti yang kami kembangkan, Resort City Development di Sekupang dengan konsep wellness living ini, ya, dengan target market yang tadi saya sebutkan dengan pangsa pasar yang sangat besar sekali, gitu. Oke, nah dari tadi kan kita udah ngomongin tentang wellness living nih Pak. Sekarang kita kembali ke Project Serenity sendiri nih. Sejauh ini udah seberapa persen sih Pak proyeknya yang udah berjalan? Ya, jadi untuk Serenity di sisi bagian timur di East itu kan kita bangun 37 hektar, ada kurang lebih 4 project. Nah, yang pertama yang dulu pernah podcast dengan Lena juga di sini sekitar 1-2 tahun lalu, itu kan ada project namanya Project Hillside. Hillside itu di atas bukit. Nah, kita bangun ada villa cluster Rosewood, Sunblalum, Pinewood. Nah, itu sebagian besar sudah terjual habis dan sudah mulai handover. Sudah mulai saya terima untuk Project Hillside. Nah, kemudian kan akan ada Villa Ascot juga. Ya, Villa Ascot adalah villa premium. Nah, yang saat ini juga sedang dibangun. Nah, kalau bicara untuk handover kita sudah mulai dari cluster Rosewood. Dan tahun ini akan ada aktivasi untuk operator untuk kelola. Jadi untuk di Hillside ini akan ada beberapa operator hotel yang akan membantu untuk menyewakan. Gitu. Saya sudah dengar sih Pak kemarin beberapa yang bakalan ada di sana gitu ya. Lena kan juga familiar ya, kan sering ke daerah sana, yoga retreat ya di Villa Harimau. Nah, pasti juga bisa merasakan apa yang saya katakan, itu apa yang saya ucapkan kan udah bisa merasakan sendiri ya. Kemudian juga proyek kedua Valleyside. Nah, Valleyside itu kita bangun di lembah, di mana sekitarnya dikelilingi sama hutan. Nah, Lena bisa bayangin tinggal di lembah, terus memiliki satu pengalaman yang berbeda ya, di mana dikelilingi oleh hutan. Nah, tadi saya sebutkan kan, hutan itu bisa memproduksi ion negatif yang produksi oksigen yang banyak berguna bagi tubuh kita. Kenapa orang tinggal di desa itu imunnya lebih kuat daripada orang tinggal di kota? Kenapa? Lebih sehat ya Pak ya? Kenapa? Ya Karena kan? tidak ada polusi ya. Ya, jadi kembali lagi riset mengatakan kita setiap hari 15-30 menit ya, kita injek tanah, injek rumput ya, itu bisa menangkal radikal bebas yang mengakibatkan kerusakan sel dan bisa mengurangi risiko terjadi kanker. Ini riset loh, ya kan? Orang-orang tinggal di desa itu jauh lebih kuat kok, imunnya kok. Jauh lebih sehat ya Pak ya. Udaranya, makanannya juga. Iya, betul. Nah, itu yang akan kami buat nanti. Jadi kita kayak balik ke zaman dulu gitu. Balik zaman dulu, tapi memang suasana di sana memang. Ya, karena memang suasana alamnya itu memang mendukung. Benar. Gitu ya. Suasana alam yang mendukung itu kan saya bilang given, ya itu memang sudah ada. Memang sudah ada, berarti ini memang proyek ini hanya menambah sedikit sentuhan saja. Iya, kita percantik dengan landscape, ya kan, kita percantik dengan fasilitas gitu ya. Nah, karena memang sudah ada, makanya kami bilang ini memang sudah given, ya sangat cocok untuk kami buat konsep wellness yang tadi kita bahas, gitu. Orang tua zaman dulu hidup bisa umur lebih panjang. 100 tahun, 120 tahun. Ya, makanannya juga berpengaruh kan. Nah, itulah yang kami siapkan termasuk sampai dengan nutrisi karena kami punya farm. Jadi yang ikut paket-paket itu, target market konsumen turis-turis yang lokal maupun mancanegara, kan ada ambil paket tuh. Nah, nanti kami akan siapkan juga untuk nutrisinya karena punya farm. Ya, fisioterapi tadi saya sebutkan, ada yoga, ada meditasi, ya. Punya khusus lah, ada pakaian khususnya juga untuk spa segala macam. Ini sangat menarik sekali lah, gitu ya. Jadi bukan spa di pusat kota lagi, spa ya dekat dengan lingkungan alam ya kan, hutan benar, gitu. Benar.
Baik. Nah, dari semua zona di Serenity Central City kan saya paling penasaran tuh dengan tadi Bapak bilang hillside-nya sudah sold out ya Pak ya? Masih ada, masih ada unit yang kita jual. Nah, oleh sebab itu apa yang perlu dikhawatirkan ya? Propertinya villa yang kami jual sudah hampir jadi, gitu ya. Terus juga jelas konsepnya arahnya kemana, pertumbuhannya itu investasi untuk jangka panjang. Nah, target market untuk penyewa juga udah jelas, turis itu besar sekali loh di Batam loh, ya kan? Nah, konsep seperti ini juga baru satu-satunya kami buat. Jadi saya rasa nggak ada kekhawatiran sih untuk bisa memberikan keputusan bagaimana memilih properti yang tepat, gitu. Baik, nah untuk aksesibilitas sendiri gimana nih Pak, Serenity Central City-nya? Untuk akses sendiri kan memang kita bisa melalui Jalan Raya Sekupang ya. Iya. Karena kan memang kalau untuk masyarakat Batam sendiri kalau udah ke daerah Sekupang tuh aduh jauh. Nah, itu selalu jadi momok gitu, Pak. Itu sebetulnya mindset ya. Karena memang saya pahami untuk saya sendiri pun yang tinggal di Batam, tadinya di Jakarta. Baru datang ke Batam, saya kelilingin tuh. Saya ke Sagulung, saya ke Tanjung Uncang. Wah deket, saya bilang Batam Center ke Tanjung Uncang deket. Tapi saya udah 5 tahun di Batam, saya mengatakan hal yang sama. Wah jauh ya Tanjung Uncang ya. Nah artinya kan saya mengikuti karakter budaya yang sudah ada, ya kan. Nah sama halnya orang Batam, saya ajak ke Jakarta, melihat kemacetan, kaget. Wah nggak bisa hidup begini katanya, macet-macet begini ya kan. Nah jadi menurut saya memang bicara setengah jam kalau kita pahami ya, setengah jam dari pusat kota, dari Nagoya, dari Batam Center, itu bukan sesuatu yang jauh sih. Ya dengan kamu mendapatkan mendapatkan treatment seperti ini, nggak mungkin gitu ya. Kan tadi saya sudah katakan bahwa sudah biasa lah main ke mall, ajak keluarga main ke mall tuh sudah biasa. Ya kamu massage, spa di pusat kota juga sudah biasa. Nah kamu kan harus merasakan satu different yang memang karakter alam seperti ini nggak mungkin ada di pusat kota, Lena. Itu persoalannya. Ya di Ubud juga dari pusat kota juga jauh, Lena. Jauh ya. Belasan 20-an kilometer. Benar-benar. Gitu ya. Kamu mau mendapatkan satu feel yang bagus, pantai yang bagus, ya kamu harus ke Uluwatu. Nah kamu dari pusat kota, dari Legian Kota ke Uluwatu juga butuh waktu 1 jam lebih. Ya kan? Tapi Jadi kalau Sekupang ini paling 30 menit ya. Iya. Apalagi jalannya udah bagus ya Pak ya. Betul, sesuatu yang indah, bicara kecantikan itu gak mudah lah. Saya rasa memang kondisinya seperti itu tidak bisa dibuat-buat di pusat kota. Gak bisa dibuat-buat, ini kan memang sudah ada. Bener. Nah kita hanya mempercantik, touch up, membangun fasilitasnya, kebutuhannya. Nah kita mengikuti ruang gerak alam yang sudah ada. Jadi saya rasa 30 menit sangat worth it sekali dengan apa yang kamu dapatkan. Ya kan, satu pengalaman yang sangat berbeda, yang luar biasa, yang memang belum ada. Saya rasa belum ada developer yang memahami konsep ini dan serius concern untuk membangun konsep ini. Nah kami melihat tren perubahan global yang sudah terjadi, yang memang sudah berubah di mana-mana pasca COVID. Ya tercatat banyak sekali, Lena juga bisa cek di Google, banyak hotel-hotel resort yang di Bali, di Jogja ataupun dimanapun di Indonesia yang banyak turisnya, itu semua sudah berubah visi misinya ke arah wellness. Bisa dicek kok. Karena sekarang pun anak-anak muda pun lebih aware loh Pak tentang kesehatan. Itu ya? Oh sudah arah ke sana ya? Udah, sekarang tuh udah banyak banget olahraga tuh jadi pomo-pomo gitu Pak, tapi pomonya tuh berkualitas gitu. Nah. Ya para Gen Z, Ya, apapun sekarang udah mulai yoga, yang tadinya yoga ya, dari olahraga yoga aja udah kelihatan nih sekarang. Anak muda sekarang tuh kalau ditanya olahraganya apa gitu, udah kayak gitu sekarang Pak. Karena kan Lena sendiri kan ngajar ya, yoga ya. Iya. Oh jadi yang ikut kelas itu banyak dari anak-anak muda juga muda, sekarang. Sudah benar. mulai trennya ke sana ya. Udah mulai. Kalau dulu kan mungkin 5 tahun lalu lah ya. Kalau yoga itu rata-rata ibu-ibu. Jadi anak-anak tuh nggak mau. Betul. Nah sekarang dengan berkembangnya zaman, dunia digital juga. Digital, jadi, informasi. Iya informasi. Jadi pemilik studio ini banyak bikin studionya tuh kayak lebih instagramable. Jadi mereka tuh lebih kayak FOMO lah Pak. Awalnya dari FOMO dulu nih.
pomo, kemudian ya mereka ngerasakan manfaatnya. gitu kan. Akhirnya banyak anak-anak muda sekarang tuh udah jadi lifestyle gitu. Jadi kalau ditanya ketemu, kalau dulu kan nanya gini, kamu nongkrong di mana nih gitu. Ya. Nongkrong di mana gitu kan. Ya, betul. Di klub mana lah gitu kan. Ya, Kalau ya. sekarang enggak, kamu olahraganya apa? Lebih keren gitu. Ya, kalau menurut saya sih kita bukan anti sosial, bukan anti nongkrong, tapi harus paham esensinya bahwa saat ini dunia sudah berubah. Benar. Ya kan. Sekali lagi bukan antri nongkrong, ya saya juga nongkrong juga di Tetap mall segala nongkrong. macam tetap. Cuma kita tahu esensinya tuh kalau kita tinggal dekat dengan alam itu tentu akan berbeda. Ya, dunia semua mengarah ke sana. Nah, Lena juga kan hanya yoga. Nah, nanti kan bisa treatment di di wellness social clubnya Serenity. Nanti benar. bisa ikut meditasi, ya ikut fisioterapi, ya ada saunanya juga, whirlpool air dingin segala macam, ada pakaian khusus. Jadi nanti ya bisa digabungkan juga dengan acara Lena untuk mengisi paket-paket yang sudah akan diberikan kepada konsumen gitu. Jadi properti seperti ini bisa dipakai sendiri, bisa dipinjamkan kepada saudara atau keluarga, atau ketiga ya disewakan. Sangat simpel, karena kan kami sudah siapkan operatornya. Yang penting properti yang kamu beli itu dengan konsep menurut saya harus yang long life. Ya ini kan longevity, hidup dengan umur yang lebih panjang. Kita bicara mental health, kesehatan mental. Gitu ya. Sekali lagi tubuh manusia sangat pintar, semua penyakit bisa disembuhkan. Tidak harus melalui obat. Gitu ya. Bisa mengurangi resiko terjadi kanker, menangkal radikal bebas. Ini sesuatu yang tidak kelihatan, Lena. Sesuatu yang tidak populer untuk dibicarakan. Tapi orang kalau sudah sakit baru pikir. Ya, maybe health is not everything, but without health everything is nothing. Jadi kesehatan itu bukan sesuatu yang momok ya, yang penting dibicarakan. Tapi kalau orang udah sakit, dia baru mikir kesehatan itu sangat mahal. Nah itu yang lebih penting saat ini. Setelah COVID banyak orang sadar. Banyak orang sadar. Ya. Oke. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan beberapa fasilitas kelas dunia nih yang ditawarkan di Serenity. Tadi udah saya sebutin ya. Pertanyaan belum sampai ya. Iya, belum sampai. Terus apalagi nih Pak? Selain itu apalagi nih Pak? Ya jadi gini ya Lena, kita jual rumah sudah biasa. Kita jual apartemen sudah biasa. Ya orang menginap di hotel pun hanya untuk liburan, leisure itu udah biasa. Ya, nah kami ini kan membangun resort itu kan, tadi saya lanjutin ya. Ketiga tuh ada beachside, pertama hillside, kedua valley-side, ketiga beachside. Garis pantai 700 meter, bibir pantai kamu bisa bayangin. Nah nanti di sini juga ada longevity center. Ya jadi tiap-tiap project tuh ada wellnessnya. Kamu bisa setiap project beda-beda ya Pak? Iya, nanti Villa Harimau akan menjadi business club house. Oke. Nah itulah nanti akan menjadi tempat untuk ini juga, untuk retreat, meditasi, yoga segala macam. Nah ketiga beachside. Nah keempat adalah Valley Cove. Valley Cove ini seberangnya hillside, ya 18 hektar, connecting dengan Indah Puri Golf. Nah nanti di sini merupakan premium residential villa, kemudian juga ada komersialnya. Nah 4 proyek ini plus Villa Harimau, 37 hektar, Villa Harimau 3.000 meter. Nah inilah yang nantinya kita kembangkan 2 tahun lagi itu bisa merasakan manfaatnya. Ya tadi sekali lagi kami hanya membangun biasa untuk orang istirahat, disewakan saja. Konsep back to the nature alamnya sudah ada. Kemudian juga natural living in harmony. Nah kita melihat nih, wah ada kebutuhan nih, wah lagi menjadi tren global perbincangan dunia nih. Apa itu? Wellness. Nah kenapa kita nggak sempurnakan? Karena memang dari alamnya sudah sangat mendukung sekali. Nah akhirnya ya sudah kita sempurnakan nanti menjadi satu tujuan wisata ya, wellness tourism destination. Ya bagi yang mungkin satu-satunya saya rasa di dalam resort city development Serenity yang kami bangun. Gitu. Nah kemudian baik lagi, ini resort yang kami bangun ini kan untuk mengakomodir segala usia, di mana generasi yang di atas sama yang di bawah itu bisa datang, berkumpul, bisa beraktivitas.
ada water sport activity. Orang tua ada senior living. Ada aktivitasnya juga, ada komunitasnya juga. Cek kesehatan, ya karena memang Sekupang itu kan sudah ditetapkan menjadi KEK pariwisata kesehatan. Tadi saya sebutkan. Iya. Nah, cek kesehatan, mereka bisa merangkai bunga, ada jadwal untuk berenang, ya, ada jadwal untuk kegiatan lainnya. Nah, kemudian anak muda itu ada water sport activity, ada kolam renang sepanjang 184 meter, ada pool bar, bisa main di Lengkap ya, Pak, pantai. ya. Nah, terus kalau untuk ibu-ibu segala macam tadi saya sebutkan, ada yoga, ada meditasi, fisioterapi, spa, ya mungkin sampai DJ-nya juga ada disiapkan nanti. Semua ya Pak? Iya. Ya? Oke. Nah, Gitu. semua dengan fasilitas yang dipersiapkan oleh Serenity ini, kemudian apa sih Pak yang perlu dipertimbangkan lagi nih untuk calon konsumen untuk membeli properti di Serenity Central City sendiri? Sobat Batam News, kemudian masyarakat di Kota Batam dan di kota lainnya itu sudah cerdas lah, sudah paham lah yang tadi Lena sebutkan. Mereka itu juga sekarang yang ikut yoga dari anak-anak yang muda ya, beda dengan dulunya ibu-ibu yang ikut. Berarti kan itu ada perubahan paradigma, ada perubahan cara berpikir. Nah, saya rasa masyarakat sudah cerdas ya, hanya memang perlu perlu diberikan edukasi saat ini memilih properti yang terbaik itu seperti apa. Ya tidak hanya lagi membeli properti itu tinggal di pusat kota, beli apartemen di pusat kota, beli rumah, itu kan memang sudah ada. Nah, saya mengajak konsumen ya yang menonton acara ini, ya kalau misalkan untuk investasi ada uang lebih, ya itu kan bisa tidak mungkin beli rumah lagi, ya kan? Nah, bisa membeli properti yang tadi saya sebutkan dengan konsep seperti ini. Nggak mungkin. Saya rasa orang beli rumah lagi, kan nggak mungkin kita ajak keluarga, yuk kita liburan ke rumah kita yang kedua, kan nggak mungkin. Ya, ada juga liburan di hotel, ya kan, staycation di hotel. Nggak mungkin liburan di rumah kita yang Bosan ketiga, ya, Pak, ya? nggak mungkin, ya kan. Minimal di hotel, staycation. Nah, balik lagi hotel, yang tadi saya sebutkan bisa bandingkan dengan konsep seperti ini. Ini bukan sekedar leisure, ini bisa mendapatkan satu experience yang berbeda. Ya, dimana kamu setelah retreat, setelah mengambil paket yang sudah diberikan, ya kamu mendapatkan sesuatu yang different, nggak berbeda seperti kamu tinggal di hotel gitu. Nah, itu kan untuk pangsa pasar orang yang akan sewa ya. Nah, tapi kan dari sisi konsumen membeli kan, dari sisi investasi kan mereka mendapatkan keuntungan, ya kan. Nah, dari properti yang kami jual itu kami berikan juga ada jaminan sewa. Ya, ada free IPL, kemudian juga free furniture. Gitu. Jadi properti villa resort yang Serenity tadi yang kami jual itu kan resort masih ada beberapa, kemudian Santalum masih ada dan Villa Ascot. Nah, mereka membeli ini tuh semua sudah kami berikan jaminan sewa. Ada operator, banyak operator yang akan kelola gitu. Jadi sudah sangat jelas kenapa kami berani memberikan jaminan sewa, ya karena itu pangsa pasar turis mancanegara ini yang begitu besar. Apabila ini jadi, yang sewa ya orang-orang seperti ini nantinya yang akan tinggal lama, ya kan. Nah, developer aja yakin akan mendapatkan uang yang jauh lebih besar, makanya berani memberikan jaminan sewa pada konsumen yang membeli unit di Serenity. Biasa ya, sudah dipikirkan sedemikian rupa ya Pak ya untuk kedepannya ya. Ya, karena kami harus jelaskan, Iya. kamu membeli ini investasi seperti apa, kamu dapat berapa, yang sewa itu siapa, marketnya berapa besar, kan harus jelas. Benar. Kalau enggak bagaimana orang bisa yakin dan mau membeli. Dan ingat Lena, saya jual properti seperti ini juga bukan hanya di Batam. Seluruh Indonesia. Kita Pak, ya? baru ketemu kan saat ini kan. Iya benar. Nah kan selama 1-2 tahun ini kan saya keliling. Saya ke Medan, saya ke Bandung, saya ke Semarang, saya ke Surabaya. Dan memang mereka bisa menerima. Dan akhirnya mereka mau invest di Batam. Ya. Dan yang mereka lihat juga karena pertumbuhan kota Batam. Yang mereka lihat juga karena Golden Triangle, Singapura, Johor, Batam dekat sekali. Kita tahu kalau beda lagi lebih dalam Singapura living cost-nya sangat tinggi. Benar. Mereka belanja bulanan di Batam. Ya. Nah, investor-investor seperti ini sampai ke Batam, mereka kaget melihat kota Batam. Wah, Singapura dekat sekali. Wah, artinya Batam punya masa depan. Dua, kalau nggak Batam ya Johor. Johor juga sedang berkembang.
ya kan. Nah, Johor juga sama, juga sebagian juga mainnya ke Batam. Nah, kita bisa melihat pertumbuhannya, perkembangan ke depannya itu Batam akan sangat menjanjikan. Ya, di samping itu mereka juga mengatakan mereka yang visit ke Batam ya. Mereka tadi yang saya bingung, mereka tidak tahu Batam, Lena. Jadi apa ya? Karena mungkin Batam itu kan banyak industri, banyak galangan kapal, ada sektor manufacturing, logistik, perdagangan, pariwisata. Nah itu agak kurang ya dipromosikan ya. Nah mereka tidak tahu Batam, tapi begitu sampai Batam kaget. Tadi saya bilang, dekat Singapura. Mereka coba naik kapal ke Singapura dengan saya. Nah tentunya mereka semua yang datang ke Batam semuanya membeli unit. Itu yang saya kaget ya. Dan mereka melihat Batam ini punya hotel banyak sekali. Banyak sekali. Nah itu membuat mereka juga sangat surprise gitu. Oke. Nah kemudian Pak, untuk promo-promo nih Pak, kita udah mau di akhir podcast nih. Promo-promo apa nih Pak yang sedang berjalan saat ini? Promo kita memberikan jaminan sewa. Jaminan sewa. Harga kita mulai dari 1 eman. 1 eman. 1 eman kita memberikan jaminan sewa sampai dengan 225 juta per tahun. 225 juta per tahun. 225 per tahun. Yes, harga mulai 1 eman. Terus ada free service charge, ya, kemudian ada free furniture, ya, ada free maintenance, ya, free surat-surat. Jadi sangat banyak sekali benefit yang kita berikan, ya kan. Nah dengan benefit yang kami berikan ini, kenapa kami berani memberikan ini? Baik lagi, ya karena kami yakin memang marketnya sangat besar, ya turis ini sangat besar marketnya. Nah inilah nanti yang akan sewa daripada properti yang kami jual. Okay. Kalau kami nggak yakin ini marketnya besar, mana mungkin berani berikan jaminan sewa, Lena? Benar. Itu aja. Oke. Nah untuk promo ini tadi Pak itu berlaku untuk orang asing itu gimana Pak? Aku mau nanya nih Pak, misalkan ada orang asing gitu kan, bule lah gitu kan, mereka mau beli properti gitu. Nah itu syaratnya seperti apa nih Pak? Orang asing kan memang sudah bisa memiliki properti di Batam. Untuk high rise building apartemen itu kan 1 M. Untuk landed house itu 2 M. Ya, hanya memberikan paspor saja. Okay. Sudah bisa membeli properti di Batam. Oh sudah bisa ya? Bisa. Syaratnya? Syaratnya cuma modal paspor aja dan 2 M. 2 M ya? 2 M nilainya. Berarti untuk yang 1 M itu nggak bisa? 1 M itu untuk high rise apartment. Landed 2 M. Oh oke. Dan hanya kasih paspor saja. Paspor saja. Sudah bisa memiliki properti di Batam dan bisa register pakai nama sendiri. Oke, I see. Gitu. Memang sudah berapa tahun sudah bisa kok Lena. Bisa ya. Makanya kan banyak juga properti yang kami jual di Sentral itu. Kan ada 12 proyek yang lagi berjalan saat ini. Itu juga banyak orang Taiwan, orang Singapura, orang Cina yang membeli sih. Gitu. Oke, yang terakhir nih Pak, untuk informasi lebih lanjut nih Pak tentang Serenity Central City. Untuk informasi lebih lanjut itu bisa hubungi nomor telepon hotline berapa Lena di situ ya? Nanti kita tulis di layar aja. Boleh. Nah, saya juga mengundang untuk bisa site visit ya setiap harinya. Itu bisa site visit ke marketing office kami, marketing resort kami itu di Villa Harimau. Saya rasa Villa Harimau sudah banyak yang tahu ya. Udah banyak Pak. Sudah banyak ya. Udah banyak tahu. Nah itu bisa lihat sendiri, bisa buktikan sendiri ya. Betul nggak apa yang kita bahas itu tadi ya. Ini memang perlu diedukasi berkali-kali supaya memahami ya. Sekali lagi developer bisa bangun di mana saja properti ya, di pusat kota segala macam. Tapi saya rasa masyarakat sudah cerdas ya saat ini pasca COVID orang lebih mementingkan kesehatan, kualitas hidup ya, umur yang lebih panjang, longevity, mencari properti untuk hunian maupun investasi itu tentunya arahnya sudah berubah ya. Nah ini sangat cocok, saya rasa Sekupang berbeda dengan Nongsa. Nongsa itu kan memang menjadi KEK teknologi. Data center banyak dibangun di sana. Nah kalau di Sekupang itu kan memang khusus untuk kesehatan pariwisata. Jadi sangat cocok visi misinya dengan developer dan pemerintah BP Batam dalam hal ini juga mensupport proyek-proyek yang kami bangun
ya untuk pertumbuhannya jangka panjang gitu ya. Harus paham juga bicara properti seperti ini adalah properti untuk jangka panjang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang. Ya, nah itu yang sekarang dicari oleh semua orang. Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy atas informasinya tentang Serenity Central City. Sama-sama, Kita nggak berasa nih udah di udah berapa lama? Udah di akhir. Cepet juga ya, udah 1 jam ya, nggak berasa ya. Kalau udah nggak ada break sama lagi. Pak Jimmy tuh nggak berasa gitu. Oke, Sobat Batam News. Intinya dari podcast kita hari ini yaitu kita membahas tentang wellness sleeping, dan bagi Sobat Batam News nih yang sudah hijrah gitu kan untuk kehidupan yang lebih baik gitu kan, tidak ada salahnya Sobat Batam News semua spill informasinya ke nomor yang ada di bawah ini, ke marketing galerinya yang ada di Villa Harimau ya Pak ya. Nah, kalau satu lagi saya tambahkan, saya rasa harga 1 emat sangat affordable lah. Ya, dengan apa yang didapatkan, kawasan 37 hektar dengan isi-isinya, dengan fasilitas yang ada, dengan konsep wellness yang saya sebutkan, itu kecil sekali lah. 1 eman itu masih sangat affordable lah dengan konsep seperti ini. Rumah saja sudah 1 M lebih. Ya rumah fasilitas apa sih di pusat kota? Saya udah kesana kemarin Pak. Nah, udah merasakan sendiri kan? Iya, saya rasa sangat affordable lah, makanya harus datang dan buktikan sendiri. Harus datang dan buktikan sendiri, karena saya juga udah datang dan membuktikan, hanya saja saat ini harus lebih usaha lagi karena memang lokasinya keren sih Pak. Ya, hanya perlu ditacap aja, didandanin lah supaya lebih cantik, lebih indah. Karena cantik dan indah itu mahal sekali harganya. Oke, benar sekali itu. Oke, Sobat Batam News, kita sudah di akhir acara banget nih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kita akan masih banyak lagi membahas tentang properti yang ada di Batam. Saya ucapkan terima kasih juga nih buat Pak Jimmy. Ya, terima kasih sama-sama. Udah 2 tahun loh kita nggak ketemu loh Pak. Iya. Keliling-keliling Pak Jimmy. Keliling ya. kota ya. Oke, mungkin Pak Jimmy mau nyapa lagi Sobat Batam News yang ada ya, dimanapun. mungkin itu aja bisa saya sampaikan untuk Sobat Batam News ya. Kesempatan nggak datang 2 kali. Benar. Ya. Kalau nggak hari ini kapan lagi gitu lokasi ya, Pak? yang kami bangun apabila properti habis juga nggak mungkin bisa nambah lagi, karena lokasi nggak mungkin, sejatinya nggak mungkin bisa beranak ya, nggak mungkin bisa nambah lagi ya. Nah, orang mungkin bisa membuat properti yang sama tapi lokasi belum tentu bisa sama gitu ya. Nah, sekarang beli properti tidak hanya bicara harga lokasi, tapi bagaimana yang bisa memberikan kualitas hidup yang lebih baik ya bagi generasi yang akan datang, itu juga bisa diwariskan. Ya, konsep seperti ini adalah konsep untuk pertumbuhan jangka panjang sampai dengan 50 tahun yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Jimmy sudah hadir di sini. Saya Lena Azahra dan tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Untuk Central City juga Pak Jimmy. Sampai jumpa lagi di podcast yang selanjutnya. Ya, bye. Bye. Batam, sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau, terkenal sebagai kawasan industri dan wilayah pengembangan wisata baru. Pulau tropis ini adalah bagian dari zona perdagangan bebas dengan letak kota yang begitu strategis. Berawal tahun 1989, sebuah perjalanan telah kami tempuh dalam membantu membangun masa depan Batam yang menjanjikan melalui sebuah perusahaan pengembang yang kami dirikan, Central Group. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Batam memiliki pertumbuhan terpesat di Indonesia. Pulau eksotis ini pun tak luput menjadi perhatian dunia. Inilah gambaran masa depan yang sejak dulu kami pikirkan. Untuk itu, kami selalu berkomitmen dalam menghasilkan karya yang terbaik. We build your dream home. Mengawali kiprah dengan membangun fasilitas publik menjadi langkah awal yang baik bagi kami. Hingga kini, sebagai pengembang yang hadir untuk Batam, dengan antusiasme yang besar, kami berusaha mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki impian membangun masa depan
pantang menyerah adalah semangat kami dalam berupaya meningkatkan kualitas hidup yang menjadi prioritas setiap orang. Bukan sekedar menghasilkan tempat tinggal, melainkan warisan kehidupan dengan ruang dan fasilitas yang terbaik. Kerjasama dan rasa tanggung jawab yang besar membawa kami tumbuh menjadi pengembang terbesar dan terpercaya yang selalu berinovasi dalam membangun konsep hunian berteknologi. Smart Home, Smart Cluster, Smart Community, semua ini kami lakukan demi meningkatkan nilai investasi yang Anda miliki. Loyalitas pun menjadi modal penting dalam upaya kami menciptakan berbagai kawasan tempat tinggal dari setiap persembahan yang kami berikan. Sebagai developer real estate yang terkemuka, kami bangga sebagai inovator yang selalu merancang konsep gaya hidup baru bagi masyarakat seiring perkembangan zaman, sehingga kami dapat mewujudkan rumah impian Anda. Central Group, we build your dream home.